kelompok 3 akan membahas tentang pemanfaatan Rhizopus sp dalam fermentasi di industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pemanfaatan Rhizopus sp dalam fermentasi di industri tempe. Adapun anggota kelompok yang pertama ada Marcelina Dias Fadila dengan NIM 20.000/2008. Selanjutnya ada Muh Azhar dengan NIM 20.214. Selanjutnya ada saya sendiri, Ristika Putri Rahmat Dewi dengan NIM 20.225. Dan yang terakhir ada Safa Mauliza dengan NIM 20.237. Nah, untuk bab pertama kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Tempe merupakan salah satu bahan pangan yang sudah sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tempe telah menjadi makanan yang sangat diminati karena kandungan gizinya yang baik. Industri tempe sudah pasti menjadi salah satu usaha produksi yang banyak di Indonesia, mulai dari industri tempe skala rumahan ataupun dalam skala besar. Berdasarkan pengertiannya, tempe adalah produk olahan yang diperoleh dari proses fermentasi kacang kedelai dengan bantuan kapang dari jenis Rhizopus sp. Dengan bentuk padatan kompak berwarna putih dan memiliki bau khas tempe. Melalui proses fermentasi, senyawa kompleks pada kedelai dicerna oleh kapang dengan reaksi enzimatis menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dalam proses fermentasi tempe dikenal istilah starter. Starter ini merupakan bahan tambahan yang terdiri dari jenis jamur yang menjadi bahan yang sangat penting dalam fermentasi tempe. Starter ini biasanya dikenal dengan sebutan ragi tempe. Starter yang akrab digunakan pada fermentasi tempe adalah Rhizopus sp yang termasuk dalam genus Rhizopus, famili Mucoraceae, ordo Mucorales, dan kelas Zygomycetes. Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut. Yang pertama, apa pengertian Rhizopus sp? Yang kedua, apa pengertian tempe? Dan yang ketiga adalah bagaimana proses pembuatan tempe. Dan untuk bab kedua, kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada pembahasan, kedua ada proses pembuatan tempe, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian. Pengertian tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari biji kedelai ataupun kacang-kacangan yang difermentasi dengan jamur Rhizopus sp. Tempe juga diartikan sebagai produk makanan yang melalui proses fermentasi menggunakan ragi. Tempe sangat diminati masyarakat karena rasanya yang enak dan mudah ditemukan. Kandungan tempe yang kaya akan lemak, protein, mineral, asam fitas, karbohidrat, oligosakarida, vitamin B12 dan sebagai antioksidan seperti isoflavon. Tempe kedelai merupakan tempe yang paling sering dijumpai dan sangat mudah didapatkan karena sebagian besar pembuat tempe menggunakan kacang kedelai sebagai bahan pembuatnya. Tempe kedelai memiliki ciri-ciri yaitu miselium berwarna putih, bentuknya padat seperti memiliki bau yang khas. Adalah pengertian
Rhizopus sp. Rhizopus sp adalah fungi yang merupakan filium Zygomysot ordo Mucorales. Ciri khas jamur ini mempunyai hifa yang membentuk rhizoid yang menempel ke substrat. Adapun ciri lain dari jamur ini merupakan hifa yang seonistik. Oleh karena itu, jamur ini tidak bersekat. Rhizopus sp berproduksi dengan cara aseksual dan memproduksi sporangivor bertangkai. Rhizopus bermanfaat untuk memfermentasikan kedelai. Rhizopus merupakan kapang yang penting sebagai penghasil berbagai enzim seperti amilase, protase, dan lipase. Kapang ini termasuk dalam genus Rhizopus yang termasuk dalam famili Mucoraceae dan masuk ordo Mucorales, kelas Zygomycetes. Koloni Rhizopus sp berwarna putih dan menjadi abu-abu kecoklatan dengan bertambahnya usia biakan, serta mencapai tinggi kurang lebih 10 mm. Ada beberapa macam spesies dari genus Rhizopus, diantaranya R. arzius, R. rhizopres, R. oligosporus. Yang terakhir adalah fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah pemecahan senyawa kompleks setelah dibungkus calon tempe. Yang terakhir adalah fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah pemecahan senyawa kompleks setelah dibungkus calon tempe difermentasikan pada suhu 38-40 derajat Celcius. Suhu dijaga agar tidak lebih dan tidak kurang dari suhu yang telah ditentukan. Mengingat suhu memiliki peran penting dalam proses fermentasi berhasil dan tidaknya. Proses fermentasi didiamkan selama 1 hingga 2 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai tempe yang siap dikonsumsi. Selanjutnya adalah dengan merebus biji kedelai yang sudah terlepas dari kulitnya. Untuk memastikan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman, lama perendaman tergantung pada kondisi bahan, umumnya memakan waktu selama 40-60 menit. Proses yang selanjutnya adalah penirisan dan pendinginan. Biji kedelai yang sudah direbus ditiriskan di nampan besar dan lebar agar lebih mudah tiris dan lebih cepat dingin. Penambahan ragi dilakukan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Sekitar 1 kilo biji kedelai, takaran ragi yang digunakan adalah 1 sendok makan. Kemudian diaduk dan dicampur rata yang di atas nampan. Yang terakhir adalah pembungkusan biji kedelai yang sudah dikasih ragi. Untuk membungkus bisa menggunakan bahan alami seperti daun jati, daun pisang, atau bahan buatan seperti plastik yang dinilai lebih praktis dan efisien. Yang terakhir adalah fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah pemecahan senyawa kompleks setelah dibungkus calon tempe difermentasikan pada suhu 38-40 derajat Celcius. Suhu dijaga agar tidak lebih dan tidak kurang dari suhu yang telah ditentukan. Mengingat suhu memiliki peran penting dalam proses fermentasi berhasil dan tidaknya. Proses fermentasi didiamkan selama 1 hingga 2 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai tempe yang siap dikonsumsi. Kesimpulan dari hasil pembahasan tentang pembuatan tempe dengan menggunakan kedelai Rhizopus sp dapat disimpulkan bahwa tempe sangat diminati masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak dan mudah ditemukan. Tempe kedelai merupakan tempe yang paling sering dijumpai dan sangat mudah didapatkan, karena sebagian besar pembuat tempe menggunakan kacang kedelai sebagai bahan pembuatan. Dalam proses pembuatan tempe setidaknya terdapat 4 jenis kapang yang dibutuhkan dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arhizus, Rhizopus oryzae. Kandungan tempe yang akan lemak, protein, mineral, asam, vitas,
karbohidrat, oligosakarida, vitamin B12, dan sebagai antioksidan seperti isoflavon. Daftar pustaka ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk mencari data mengenai pembuatan tempe. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.